dalam keheningan sebelum fajar, ketika dunia belum sepenuhnya terjaga, dan manusia masih terbelah antara tidur dan kesadaran. Ada satu bacaan yang telah lebih dulu hidup di bibir jutaan orang. Ia dibaca oleh yang kuat dan yang rapuh, oleh raja dan rakyat, oleh mereka yang yakin, dan mereka yang sedang mencari. Bacaan itu sangat singkat, hanya 7 ayat, namun maknanya memuat seluruh arah hidup manusia. Itulah Al-Fatihah, surat pembuka. Tapi sejatinya, ia bukan sekadar pembuka Al-Quran. Ia adalah pembuka kehidupan. Setiap hari, seorang muslim berdiri menghadap Tuhan semesta alam. Ia mengangkat tangannya, menundukkan kepalanya, dan sebelum meminta apapun, sebelum mengeluh tentang dunia, ia mengucapkan satu kalimat yang mengubah segalanya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Kalimat ini bukan sekadar formalitas. Ia adalah sebuah pengakuan mendalam bahwa hidup ini bukan milik kita sepenuhnya, bahwa langkah yang akan kita ambil, entah itu menuju keberhasilan atau mungkin kegagalan, harus dimulai dengan menyadari siapa yang menguasai segalanya. Dalam satu tarikan napas, kita sebagai manusia diingatkan, engkau mungkin lemah, tetapi engkau berada dalam naungan kasih Tuhan yang tak terbatas. Coba kita renungkan, Allah tidak memperkenalkan diri Nia dengan murka terlebih dahulu. Tidak dengan ancaman hukuman, tapi dengan kasih, Rahman dan Rahim. Kasih yang meliputi seluruh makhluknya, bahkan mereka yang mengingkari Nia sekalipun. Dan kasih yang lebih khusus lagi, yang mengalir lembut ke dalam hati orang-orang beriman. Seakan-akan Allah berkata, datanglah, jangan takut, aku Maha Penyayang. Lalu manusia melanjutkan bacaannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Ini bukan pujian kosong. Ini adalah latihan jiwa di dunia yang terus-menerus mengajarkan kita untuk memuji manusia, mengagungkan kekuasaan, dan mengejar pengakuan. Al-Fatihah menarik kita kembali ke pusat kebenaran. Hanya Allah yang layak dipuji tanpa syarat. Kenapa? Karena manusia bisa mengecewakan, dunia bisa runtuh, jabatan bisa hilang, tapi Allah, Dia tetap Tuhan seluruh alam. Dialah Rob, bukan hanya pencipta, tapi juga pemelihara, yang mengatur hidup kita sejak kita belum lahir, yang memberi makan bahkan kepada mereka yang lupa untuk bersyukur, yang menuntun takdir dengan cara yang seringkali baru kita pahami bertahan-tahan. Kemudian, pujian ini adalah pengingat bahwa di tengah ketidakpastian ada satu kepastian yang agung. Kemudian, Al-Fatihah mengulang kembali, Ar-Rahmanir-Rahim. Pengulangan ini bukan tanpa makna. Manusia itu pelupa saat doa belum terkabul, saat ujian terasa sangat berat, saat hidup terasa tidak adil. Kita mungkin mulai ragu pada kasih Tuhan. Maka Allah mengulanginya, seolah ingin menegaskan, ingatlah, aku Maha Pengasih, aku Maha Penyayang. Jangan menilaiku dari satu potongan takdirmu yang belum selesai. Percayalah pada prosesku. Namun, kasih tanpa keadilan bisa melahirkan kelalaian. Maka, ayat berikutnya datang sebagai penyeimbang yang sempurna. Maliki Yaumiddin, pemilik hari pembalasan. Di dunia ini, banyak sekali kezaliman yang tak teradili. Banyak air mata yang tak terlihat. Banyak doa yang dipanjatkan dalam gelap tanpa ada yang tahu. Tapi Al-Fatihah menegaskan, akan ada satu hari di mana semua topeng akan jatuh. Semua amal akan ditimbang, tidak ada koneksi, tidak ada pembelaan palsu. Hari di mana keadilan Allah akan berdiri dengan sempurna. Ayat ini mengajarkan kita satu hal yang sangat penting. Hidup ini bukan hanya tentang sekarang. Ada akhir, dan akhir itu pasti. Ini bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk memberi harapan kepada yang terzalimi dan memberi peringatan kepada yang zalim. Lalu, kita sampailah pada inti dari surat ini. Titik baliknya.
Kalimat yang memisahkan antara iman yang sejati dari sekadar kebiasaan, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Coba perhatikan urutannya. Menyembah dulu, baru meminta. Karena Islam bukanlah agama tuntutan, tapi agama pengabdian. Kita tidak berkata, "Ya Allah, tolong aku, baru setelah itu aku akan taat." Kita justru berkata, "Aku menyembahmu dengan segala kerendahan hati, dan karena aku sadar akan kelemahanku, aku butuh pertolonganmu." Disinilah ego manusia dihancurkan. Kita mengakui bahwa kepintaran kita, kekuatan kita, relasi yang kita bangun, dan semua rencana kita, semuanya rapuh tanpa pertolongan dari Allah. Kita juga mengakui bahwa ibadah tanpa keikhlasan hanyalah gerakan kosong yang tak bermakna. Akan tetapi, manusia tidak dibiarkan berhenti di sana, karena hidup ini penuh dengan persimpangan jalan yang membingungkan. Maka, Al-Fatihah mengajarkan kita doa paling penting yang pernah diucapkan oleh manusia. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Bukan jalan yang tercepat, bukan juga jalan yang termudah, tapi jalan yang lurus. Jalan yang menjaga manusia agar tetap menjadi manusia seutuhnya. Jalan yang menyelamatkan hati kita sebelum menyelamatkan dunia kita. Menariknya, doa ini diucapkan oleh orang-orang yang sudah beriman. Artinya apa? Artinya, hidayah atau petunjuk itu bukan hadiah yang kita terima sekali, lalu selesai. Ia harus diminta setiap hari, setiap saat. Karena hati kita bisa berbolak-balik. Karena kebenaran bisa terlihat kabur di tengah fitnah dunia. Karena setan tidak pernah berhenti bekerja untuk menyesatkan kita. Dan Allah tidak membiarkan konsep jalan lurus itu menjadi abstrak. Ia menjelaskannya dengan lebih detail. Sirata lazina anamta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Siapakah mereka? Mereka adalah para nabi yang seringkali difitnah, orang-orang jujur yang disakiti, para syuhada yang gugur membela kebenaran, dan orang-orang saleh yang mungkin namanya tidak dikenal oleh dunia, tapi sangat dikenal oleh penduduk langit. Ini adalah panutan kita, role model kita dalam menempuh kehidupan. Lalu, datanglah peringatan terakhir, bukan dengan narasi kebencian, tapi dengan kejelasan yang tegas. Ghairil maghdubi alaihim waladhalin, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Siapa yang dimurkai? Mereka adalah orang-orang yang tahu kebenaran, tapi dengan sengaja meninggalkannya, menentangnya, atau bahkan menjualnya demi kepentingan duniawi. Dan siapa yang sesat? Mereka adalah orang-orang yang beribadah, beramal, tapi tanpa landasan ilmu yang benar, sehingga niat baik mereka tidak sampai pada tujuan yang benar. Dua ekstrem inilah yang selalu mengancam manusia sepanjang zaman, ilmu tanpa amal, dan amal tanpa ilmu. Dan disitulah Al-Fatihah berakhir, tapi sejatinya, disitulah hidup yang sesungguhnya dimulai. Setiap rakaat sholat, Al-Fatihah dibaca lagi dan lagi. Bukan karena Allah membutuhkannya, sama sekali tidak, tapi karena kita, sebagai manusia, yang sangat membutuhkannya, agar setiap hari kita diingatkan kembali, siapa Tuhan kita, siapa diri kita yang sebenarnya, dan kemana seharusnya kita melangkah dalam perjalanan singkat di dunia ini. Al-Fatihah bukan sekadar bacaan sholat, ia adalah kompas, peta hidup yang lengkap, dan siapapun yang membacanya dengan hati, dengan perenungan yang mendalam, ia tidak hanya sedang berdoa, ia sedang dalam perjalanan untuk pulang kembali kepada sumber segala kedamaian. Terima kasih sudah menyimak, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.